Baik, ini adalah penjelasan untuk nomor 2. Jadi 2A itu independent variabelnya adalah attention toward behavior dan subjective norm, karena nantinya dua variabel inilah yang mempengaruhi intensi seseorang untuk menyontek, sehingga dependent variabelnya adalah intensi seseorang untuk menyontek. Lalu berapa persen dari skor di independent variable yang dapat memprediksi dependent variable itu ada 70%, karena jumlah persenan yang masuk di lingkaran hijau yang intensi seseorang untuk menyontek ada 70%, yang terdiri dari 22%, 30%, dan 18%. Lalu berapa persen skor pada independent variable yang tidak diprediksi oleh dependent variable itu ada 11%, karena jumlah 11% tersebut ada di luar lingkaran yang warnanya hijau. Lalu pada nomor 2E, variabel manakah yang menjadi nilai prediktor paling besar untuk DV dari penelitian Verdi? Itu adalah variabel yang attention toward behavior, karena memprediksi 52% dari varians di intensi seseorang untuk menyontek. Karena 52% itu terdiri dari 22% tambah 30%. Lalu pada 2F, berapakah koefisien korelasi yang dihasilkan antara variabel ATB dan SN? Itu ada 30% tambah 11% sama dengan 41%. Maka dari itu R kuadratnya 41%. Untuk mencari R, berarti 41%-nya diakarin, maka menjadi 0,640. Lalu 2G itu menanyakan koefisien korelasi dari SN dan intensi, itu 48%. Lalu untuk mencari R-nya, maka itu diakarin 48%-nya menjadi 0,693. Lalu pada 2H, itu menanyakan koefisien korelasi antara variabel ATB dan intensi yang menjadi 52%. Jika diakarkan untuk mencari R-nya, itu menjadi 0,721. Lalu pada nomor 3, untuk nomor 3, hasil korelasi antar variabel manakah yang menunjukkan hasil signifikan? Itu adalah korelasi antara self-efficacy dan motivasi belajar. Karena pada table yang coefficient, pada intercept itu ditunjukkan P itu lebih kecil dari 0,01, makanya itu hasilnya signifikan. Lalu ada berapa prediktor pada penelitian Denver? Itu ada dua variabel prediktor yang terdiri dari self-efficacy dan motivasi belajar. Manakah yang merupakan independent variable? Itu ada self-efficacy dan motivasi belajar, karena dua hal tersebutlah yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Maka dari itu prestasi akademik mahasiswa menjadi dependent variable. Berapakah jumlah penelitian berapakah jumlah sampel pada penelitian dari Denver? Itu adalah 15, karena rumusnya DF itu kan N-3. Nah, kita udah dapat bahwa DF di residualnya adalah 12, maka dari itu N-nya berjumlah 15. Lalu berapa persenkah kedua IV bisa memprediksi DV? Itu ada 76,5%. Karena dituliskan pada R kuadratnya itu ada 0,765. Maka dari itu dicari persenannya dikali 100, maka menjadi 76,5%. Lalu pada 3G, kesimpulan apa yang bisa diambil dari nilai p-value ANOVA test pada penelitian Denver? Itu adalah hasilnya signifikan, karena pada kolom ANOVA ditulis bahwa P-nya itu lebih kecil dari 0,01. Lalu yang H, bagaimana tulisan persamaan regresi? Di sini menulisnya Y sama dengan 0,827 X1 tambah 0,227 X2 tambah 28,807. Itu dilihatnya dari table yang coefficient yang bagian unstandardized. Lalu yang 3I, variabel manakah yang menjadi prediktor terbaik untuk DV? Itu yang self-efficacy, karena kalau dilihat dari persamaannya, yang 0,827 itu adalah standardized value dari self-efficacy dan lebih besar. Maka dari itu biasanya variabel yang memiliki value lebih besar itu dapat lebih memprediksi menjadi prediktor terbaik untuk DV gitu.